Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya dan merenungkan firman-Nya, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Mari sebelum membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami boleh menikmati kehidupan ini dalam berbagai keberadaan kami masing-masing. Kami belajar untuk menyandarkan seluruh kehidupan hanya pada Tuhan saja. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, pimpinlah kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau kenan dari firman-Mu, dan apa yang Engkau kenan kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami menyambut firman-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1, ayat 1 sampai 4, berbunyi demikian. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, membukukan dan memberitakan. Satu hal yang saya ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kami masih di karantina di Institut Teologi beberapa tahun yang lalu, kami punya tugas yang wajib dan rutin membuat jurnal. Bahkan disuruh membuat points of learning. Ini sangat menarik karena setiap kegiatan mesti dicatat dalam jurnal tersebut dan dicatat apa yang dipelajari, apa yang terkesan, apa yang baik, apa yang menarik dari setiap peristiwa-peristiwa yang dialami dalam seluruh kehidupan. Ditulis dalam satu buku. Dan tentu semua itu sangat baik ketika setelah ditulis dan dibaca kembali. Sangat menarik. Jika memperhatikan tulisan ini atau bacaan kita ini, diungkapkan bahwa dengan sengaja sang penulis menulis cerita atau kisah tentang Yesus Kristus di satu buku, dan dikatakan di sini dibukukan secara teratur, diberikan secara khusus dan dilakukan secara khusus untuk seorang yang bernama Theophilus dalam bacaan ini. Siapakah Theophilus? Theophilus adalah seorang pejabat Romawi yang boleh diartikan sebagai sahabat Allah. Theophilus tentu sudah banyak mendengar cerita tentang Yesus Kristus. Dan karena itu sangat penting bagi seorang Lukas untuk menyampaikan berita yang benar tentang Yesus Kristus kepada Theophilus, agar Theophilus memaknai dengan benar dan memahami cerita yang sesungguhnya tentang Yesus Kristus. Dengan sengaja di sini dikatakan bahwa supaya engkau dapat mengetahui
bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Hal apakah yang perlu diketahui dan hal apakah yang diajarkan bahwa semua itu sungguh benar? Tentu tak lain dan tak bukan tentang Yesus Kristus. Sangat menarik bahwa Lukas dengan sengaja melakukan hal ini kepada Theophilus untuk sebuah kesaksian, untuk sebuah bekal hidup, untuk penyelamatan jiwa tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus dalam keteladanannya. Lukas sebagai rekan kerja Rasul Paulus tentu merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Theophilus, bahwa jikapun Lukas dalam hal ini menyampaikan berita tentang Yesus Kristus kepada Lukas yang dikatakan dalam bacaan ini dibukukan secara teratur, tentu bukan berdasarkan cerita orang yang didengar dan disampaikan, tetapi tentu karena Lukas pun sudah merasakan, menyaksikan segala hal itu. Seperti yang dikatakan di ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Merasakan dan menjadi pengalaman iman. Dan karena sudah mengalami secara iman, karena itu Lukas menyampaikan dan memberitakan pula kepada Theophilus, agar Theophilus mengetahui pula dengan benar apa dan bagaimana tentang Yesus Kristus. Satu sikap yang baik, satu sikap yang menarik yang dilakukan Lukas dalam bacaan ini, bahwa sangat penting membukukan segala sesuatu dan bukan hanya sekedar dibukukan, tetapi diberitakan. Maka pertanyaan, apakah yang penting untuk kita bukukan dan beritakan? Maka bukukanlah dan beritakanlah segala sesuatu tentang Yesus Kristus. Mengapa penting untuk dibukukan? Supaya menjadi pengalaman iman dalam seluruh kehidupan tiap-tiap orang. Diberitakannya semua itu sebagai wujud kesaksian kepada dunia ini dan kepada orang lain, agar mereka memahami, mengetahui, memaknai dengan iman tentang siapa dan bagaimana Yesus Kristus. Jika kita belajar dari kisah hidup Rasul Paulus pun bersaksi di 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Rasul Paulus mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Komitmen Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Komitmen Rasul Paulus menyampaikan berita sukacita ini kepada semua orang, supaya semua orang tahu tentang Yesus Kristus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka perenungan dan pertanyaan bagi saya dan kita semua, apakah kita juga sudah menjadi saksi tentang Yesus Kristus? Apakah kita juga sudah memberitakan kepada orang lain tentang Yesus Kristus? Apakah sikap hidup kita sudah menjadi contoh dalam pemberitaan tentang Yesus Kristus? Apakah tingkah laku kita sudah menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat semuanya itu dan diselamatkan dengan iman untuk percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupan mereka. Jangan pernah berharap orang lain dapat mengimani segala yang kita imani
jika tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Maka dari itu, memulai dari diri sendiri untuk melakukan semuanya itu. Memiliki sikap yang baik, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik. Maka tentu hal kecil ini akan menjadi saksi atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, atas kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Maka apakah yang penting untuk kita bukukan dalam hidup kita? Kesaksian hidupkah? Pengalaman imankah? Atau apakah? Kita sepakat jika saya mengatakan itu adalah Yesus Kristus. Maka bukukanlah segala sesuatu tentang hidup kita di dalam Yesus Kristus. Beritakanlah segala sesuatu tentang Yesus Kristus, sehingga makin banyak orang yang diselamatkan. Di dalam seluruh kehidupan mereka, makin banyak orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Beritakanlah firman Tuhan dimanapun kita berada, dan biarlah firman-Nya senantiasa kita hidupi dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Juru Selamat atas seluruh kehidupan kami. Kami belajar dari firman-Mu, bagaimana seorang yang bernama Lukas bersaksi menyampaikan tentang-Mu kepada sahabatnya, kepada kenalannya. Maka kiranya kami pun demikian. Kami menjadi saksi tentang kabar baik itu dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan di pagi hari ini. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, sehingga sungguh kehidupan kami hanya bersandar pada Tuhan saja. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa untuk kedamaian di dalam dunia ini, berdoa untuk kedamaian di negeri yang kami cintai ini. Biarlah Engkau yang memelihara, dan biarlah ya Tuhan, kedamaian itu menjadi bagian hidup kami masing-masing. Kami berdoa kepadamu untuk segala rencana kami. Biarlah semuanya boleh kami lakukan di dalam tuntunan kasih-Mu. Kami selalu berdoa Tuhan bagi pemerintah kami. Tuhan memelihara, Tuhan menguatkan, terus boleh memimpin kami ke jalan yang Engkau kenan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya pada-Mu saja. Ampunilah segala dosa kami. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.